asdaq wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awaladin salihin yad'ulah. Wa qala al-ulama mad dunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqali. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil ulama'il fiqh wal asatizatil a'izza wal hujjajil kiram wa nakhussu bi dzikrihi sahibul musibah Bapak Haji Erwin beserta seluruh keluarga besar beliau. Hadir malam ini Kiai Haji Fawaz Zawawi Mas'ud, Kiai Haji Asmawi, Kiai Haji Ahmad Jelani, Kiai Haji Ahmad Fauzi, Kiai Haji Mulyadi, pengurus Majelis Ulama, pengurus Dewan Masjid Indonesia, pengurus NU, mulai dari PC, MWC, Ranting, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, RT ada. RT yang hadir kita doain panjang umur 2024 jadi lurah di Kalimantan. Jauh amat ya. Islam memandang kematian itu sesuatu yang positif. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengistilahkan mati itu pulang. Kenapa pulang? Karena pulang itu identik dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Setiap ada warga yang telah dipanggil Allah, informasi berita duka kita dengar melalui pengeras suara di musola, di masjid, telah pulang ke rahmatullah. Kita baca di media yang memegang alat komunikasi dapat WA telah pulang ke rahmatullah. Siapa yang pilih mati istilahnya pulang? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya udah pada lapar ini ya. Aduh. Kayaknya bilang Allahnya berat ya Allah. Allah. Saya terbayang tadi malam ceramah di Desa Wanaherang, Cikeas, Bogor. Kota hujan dari sampai maghrib sampai jam 12 acara selesai, hujan nggak berhenti-berhenti. Jadi mau pulang nggak bisa lewat depan, disuruh lewat samping, di samping masjid kober. Jam 1 dikasih payung, jalan alternatif, ada pohon kemboja besar, saya lagi lewat, hujan, ada suara kayak tadi, Allah, mirip dah.
Saya jadi takut pulang. Sekali lagi bilang Allahnya yang semangat, yang kompak. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang memilih istilah mati itu pulang, karena pulang identik dengan kesenangan. Contoh buat kita nih, ntar pulang dari rumah Haji Erwin, girang nggak? Girang lah, bawa besek. Kitanya girang, keluarga di rumah juga girang. Lihat ayahnya di depan pintu ada yang ditenteng, senang, dibukain pintu. Betul? Begitu hamba Allah saat pulang menghadapnya, ada yang dia bawa bakal disambut malaikat. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera, selamat datang, silahkan masuk surga dengan amal solehmu dari dunia. Jika pulang ada yang dibawa, orang melihatnya senang. Orang Tegal yang nyari nafkah, nyari maisha di Jakarta, lebaran pulang 3 tahun karena COVID nggak pulang, baru pulang. Itu begitu pulang banyak yang dia bawa. Dia sewa mobil engkel, kulkas dia bawa, mesin cuci dia bawa, TV besar dia bawa, motor yang sadel belakangnya gede tuh, apa yang disebutnya Mac tuh? Hah? Ya pokoknya yang ada Mac-nya dah. Keluarga di Jawa lihat saudaranya pulang kerja dari Jakarta, banyak yang dia bawa, senang, memberi ucapan selamat, pakai mesen itu saudara. Mas, aku melo ke Jakarta mas, minta diajak tuh karena ada yang dibawa. Begitu orang pulang ada yang dia bawa, senang. Pulang mancing, girang kalau dapat. Kalau ada yang dibawa, ada nggak orang sini yang suka mancing? Nggak ada. Saya rada kenal kalau yang suka mancing bibir atasnya rada tebelan dikit. Kata Muallim Syafi'i Hazami, orang yang suka mancing itu nggak bisa maju. Kalau maju kecebur. Hadirin jamaah yang mulia, di dalam kitab Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad ila Sabilir Rasyad halaman 3, jilid ketiga halaman 19, baris ke-7 dari bawah. Waqala Ibnu Abbas, kalau dalam kajian-kajian hadis kita hadir, dibaca guru waqala Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar. Guru baca lagi waqala Ibnu Amr, itu Abdullah bin Amr bin As.
Waqala Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin la yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Ada 3 ayat perintah yang Allah Ta'ala turunkan. Masing-masing 3 ayat itu punya timpalan, punya pasangan. Enggak diterima jika hambanya mengamalkan 3 ayat tersebut yang ada timpalannya. Jika diamalin enggak pakai pasangannya. Waktu lebaran kita pakai sendal baru, sendal lili. Ustaz Jelani kenal sendal lili? Itu yang warnanya hijau, coklat, biru. Tahun 70. Tahun 70 tuh sendal lili top. Kalau udah pakai sendal lili orang hebat. Saat sholat Id hilang sebelah, saking sayangnya, karena baru kita bawa pulang, kita kasih saudara kita. Sendal gua sebelah hilang, nih yang sebelah buat lu. Mau nggak tuh saudara? Buat apa cuma sebelah? Itu manusia aja nggak diterima, apalagi Allah. Yang pertama, anishkurli wali walidaika. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Malam ini Haji Erwin sedang menunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya, Haji Ideng, Haji Rohaya, dan doa buat anaknya Haji Ridwan. Bakti sama orang tua itu bihayatihim wa ba'da mamatihim. Tidak hanya ketika orang tua masih ada, tetapi kewajiban bakti berkelanjutan dengan teknis yang berbeda. Saat orang tua masih ada, dia apa kedoyanannya? Cariin. Kedoyanannya pecak lele. Ada tuh di Haji itu ya, yang Ustaz Mulyadi suka makan sama Ki Mahfuz. Hah? Iya, saung rawa lele. Orang tua kita kedoyanannya itu cariin. Malah Kiai Haji Nur Ali bilang sama muridnya, jika kau bikin haul orang tuamu, kedoyanan orang tuamu dulu tuh apa? Beton nangka bubur ditumis, direbus, kulit luarnya dibuang, kulit dalamnya dikerik, pakai tomat yang rada dalu sama cabai merah, berasnya rojo lele A3 cap mangkok. Tapi sekarang Bekasi udah tidak ada sawah, udah perumahan semua. Inilah konspirasi untuk membunuh usaha petani, agar anak-anaknya ke depan tidak lagi bertani. Kita nggak terasa tuh. Kita terasanya zaman kemajuan, zaman kemajuan, zaman kemajuan. Dulu Bekasi itu menjadi daerah pengekspor ikan lele. Tapi sekarang karena sawahnya habis, Bekasi sekarang yang diekspor dari Lampung ikan lelenya. Kita nggak terasa tuh.
ada upaya untuk mematikan ekonomi anak bangsa. Insya Allah. Ini romannya bingung-bingung amat ini. Lanjut. Maka Allah Ta'ala perintahkan setelah kita beribadah, disuruh berbuat baik sama orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Enggak ada wabil walidaini jazaa wabil walidaini khaira, tapi Allah pilih wabil walidaini ihsana. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menerangkan tentang ihsana itu kebaikan anak untuk orang tua tidak ada batasnya, tidak ada waktunya sepanjang kehidupan. Sudah dijalani terus ini. Hah? Ada bola apa enggak ini malam ini? Hah? Oh. Maroko udah kalah ya. Maroko berebut juara 3 kalah sama Kroasia ya. Apal juga ya. Saya dulu sudah main di Stadion Pemuda Rawamangun. Saya bersama Iswadi Idris, bersama Anjas Asmara, bersama Sofian Hadi, bersama kipernya Roni Pasla. Saya di belakang tuh sama Simpson Rumah Pasal, sama Johannes Auri. Saya udah main. Diomelin sama baba saya. Awas besok lu main, gua bakar kaos dan sepatu lu. Kalau nggak diomelin sama baba saya udah main kemarin Piala Dunia. Baba saya tahu akan dijadikan generasi penerusnya. Saya dibawa ke seorang kiai, ke pesantren untuk diajarin agama. Tapi oleh guru saya di pesantren, Munawir, lu nggak usah baca kitab, lu masakin gua aja. Ya udah, saya masak tiap hari. Besok saya masakin tumis pete Cina. Bumbunya sama beton nangka tadi. Guru saya, Munawir, wah masakan lu enak-enak, udah dah lu masak aja. Lah, temen saya udah pada lulus, saya belum bisa apa-apa. Guru, temen udah pada lulus, lah saya belum ngaji-ngaji. Udah lu ntar pulang langsung bisa ceramah, gitu kata guru. Makanya hati-hati sama guru. Kalau hati sama guru udah kesel, gak bakal manfaat tuh ilmu. Maka hati tuh harus terjaga terhadap guru. Jangan sampai ada rasa yang bertentangan dengan ajaran guru. Dulu saya favorit dalam rumah tangga, kalau makan siang tumis pete Cina. Tapi sekarang udah nggak suka saya bikin tumis pete Cina, orang saya kesel sama Ahok. Sekarang ogah udah saya. Sekarang ogah udah saya. Sekarang nggak mau udah saya. Jamaah yang mulia, jadi anak yang berbakti sama orang tua nggak ada susahnya, nggak ada kurangnya. Kalau Haji Erwin malam ini bikin haul kedua orang tua sekalian doa dalam takziah di hari 40 untuk anaknya Muhammad Ridwan, maka bukan makin berkurang, justru semakin bertambah. Ya Rabbal, kata Nabi, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Tidak bakal berkurang harta yang dibelanjain di jalan Allah, justru semakin bertambah.
Kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang loyal, orang yang suka bersedekah, hidupnya bukan makin susah, justru makin berkah. Janji Allah, janji Rasulullah. Maka orang tua yang sudah meninggal dunia, dibuatkan acara haul, dia girang. Dapat pahala dari surat Yasin, zikir tahlil, khatmul Quran, maulid. Al-Imam Nawawi dalam tafsir Marah Labid menjelaskan tentang huruf yang terdapat dalam surat Yasin itu jumlahnya 3000. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah Ta'ala balas satu hasanah. Allah juga yang bilang satu hasanah itu sama dengan 10. Ayatnya orang sini udah pada hafal. Yang suka diputer tuh di kaset Muammar ZA. Muammar kalau ngaji diundang di masjid maulid, kita lihat ngaji teknik memegang mic sedikit. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Megangnya dikit tapi bayarnya mahal. Kalau kita kan udah nyekelin malah dikit. Dari cara megang aja udah beda. Satu huruf dibalas 10. Jumlah huruf yang terdapat dalam surat Yasin 3000 kali 10 kali berapa orang yang baca malam ini? Haji Ideng girang, Haji Rohaya girang, Muhammad Ridwan girang. Jamaah yang masih ragu dengan keterangan saya jumlah huruf dalam surat Yasin 3000, nanti pulang jangan buru-buru makan besek, ambil Quran, buka surat Yasin, hitung atu-atu hurufnya. Saya mah daripada ngitung mendingan saya percaya. Sebab ngitung Quran beda menghitung duit. Kalau ngitung duit biar ngantuk bikin seger. Tapi kalau ngitung Quran biar seger jadi. Udah percaya aja dah. Maka anis kurli wali walidaika. Bersyukur kepadaku, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ada hikayat orang soleh mimpi dalam tidurnya melihat seluruh penghuni kubur keluar berebut makanan di gerbang kubur. Ada satu yang gak berebut, duduk manis di atas mes kuburannya. Ditanya oleh orang soleh dalam mimpi, kenapa kau tidak berebut? Kata yang tidak berebut, ana ghaniyun an dzalik. Aku udah kaya, enggak perlu berebut. Maka kita lihat saat pembagian sembako, enggak ada tuh Haji Erwin baris. Dia udah kaya. Yang baris itu, yang antri itu, yang enggak punya, yang enggak dapet. Maka ditanya oleh ulama mimpinya itu, dari mana kau menjadi kaya di alam barzah? Kata yang duduk manis di atas kuburannya, setiap hari aku dapat kiriman 5 kali. Saat selesai sholat, anaknya selalu baca, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
Sogiro. Tadi korek kita Ustadz Haji Mulyadi Sarjana Al-Quran udah baca. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu yang berebut nggak pernah dapat kiriman. Kok dia bisa berebut? Itu kiriman dari khotib Jumat. Maka doa rukun khutbah. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum. Tuh, dapet tuh. Yang bukan saudara seiman seakidah dapat, makanya dia pada berebut. Anaknya karena kagak dididik agama, jadi kagak inget sama jasa orang tua. Makanya kata Nabi, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Dalam kitab Faidul Qadir jilid ketiga syarah dari Al-Jami'us Shaghir. Adibu ayya'allimu, didiklah anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, tanemin di hati anak supaya cinta sama Nabi. Alhamdulillah, tadi kita baca sholawat melalui maulid oleh guru kita. Anak-anak kita senang sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pahala sholawat untuk orang yang meninggal apa sampai ada di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang dikarang oleh Syekh Ali Abdul Majid Al-Adawi, halaman 11, lembaran yang sebelah kanan, baris yang paling atas. Ada bacaan qila innam ra'atan kana laha waladun musrifun ala nafsihi wa ummuhu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar famata min ghairi taubatin fahazanat ummuhu falamma ra'athu fil manam wa huwa yu'adzibu. Kayaknya jamaah udah diajarin nih Ustaz Fawaz ya. Terus saya baca kok pada manggut-manggut aja sih. Insyaallah emang kelihatan wajah orang cerdas. Tingkat kecerdasannya orang sini emang terkenal di media sosial.
Makanya saya baca pada manggut-manggut aja. Manggut paham apa manggut kelamaan ini saja. Dikatakan ada seorang perempuan punya anak laki-laki, musrifun ala nafsihi, itu anak susah diatur, kagak ngerti dinasehatin, nggak mau diarahin, disuruh ngaji sama Kiai Asmawi, sama Kiai Haji Jelani, sama guru kita Kiai Fawaz Zawawi Mas'ud, kagak mau. Maghrib udah ngambil motor Suzuki TR, bannya ceper, knalpotnya racing. Baru maghrib udah ngetrek. Itu nenek-nenek lagi sholat bacaannya sampai ketukar. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha. Karena orang tua lupa, itu anak titipan amanah, nggak dididik dengan didikan agama. Karena itu Nabi pesan, adibu aya'allimu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa ahli baiti. Cinta di hatinya ada Nabi, luar biasa cintanya sama Nabi, di mana aja datang maulid. Kemudian tak cukup cinta sama Nabi, cintai keturunan-keturunan Nabi, habaib yang kita dengar disebut cucu Rasulullah. Mencintainya sama dengan mencintai jidnya, kakeknya, engkongnya. Menyakitinya sama dengan menyakiti kakeknya. Memenjarakannya sama dengan memenjarakan kakeknya. Orang yang memenjarakan Habib Rizik kagak dapat syafaat. Takbir. Sallu ala Nabi. Habib Rizik teroris apa bukan? Habib Rizik koruptor apa bukan? Cuma melanggar prokes. Di penjara 4 tahun. Sementara Harun Masiku sampai sekarang belum ditangkep-tangkep. Adil apa enggak? Jawab yang keras, adil apa enggak? Orang keras, adil apa enggak? Maka Rasulullah memberikan arahan buat kita umatnya, didik anakmu supaya cinta kepada Nabi, cinta kepada ahli keluarganya, watilawatil Quran. Yang ketiga, didik dengan membaca Al-Quran biar dia pandai. Ustadz Haji Mulyadi, Masya Allah, enak. Kita tadi sampai tertunduk. Itu anak kita, usahakan seperti itu. Insya Allah. Di Muhammad Ridwan kesayangan dari Haji Erwin. Allah uji tuh kecintaan Haji Erwin kepada Allah. Idza ahabballahul abda ibtalahu. Dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah Sayyid Ahmad Al-Hashimi, ada sebuah sabda Nabi, apabila Allah mencintai hambanya, diuji dengan ibtalah, dengan musibah. Musibah paling berat adalah kematian. Tapi memang tidak ada yang kekal dan abadi. Mad dunya bibaqiyatin walakin. Di dunia ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Nuparikuha bimautin wantikoli. Semuanya Allah Ta'ala akan pisah. Orang tua dengan anaknya dipisah dengan yang namanya kematian. Pindahnya dari alam dunia ke alam barzah. Kalau waktunya sudah tiba, Israel datang, nggak bisa dipending. Aiza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa dipending, nggak bisa ditunda. Makanya dulu di Rawabuaya ada orang mati di pinggir kali lagi berak.
Kalau mati bisa ditunda, dia ngomong dulu tuh sama Israel. Gue cebok dulu Kata Israel, nggak bisa, lo emang ditentuin mati lo kepet. Dulu tuh terjadi di depan rumah Ustadz Marzuki Al-Fatiri Qori. Waktu saya ke situ, rame-rame saya lihat ada orang mati di pinggir kali lagi berak. Insya Allah. Udah kemalaman ya Ustadz jalannya? Hah? Udah ya? Aman ya? Tapi yang belakang itu pada megang perut aja itu. Lanjut. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Di tengah-tengahnya ada huruf waw juga tuh. Tadi anishkurli wali walidaika. Aqimus shalah wa atuz zakah. Atiullah wa atiur rasul. Belajar sorof, belajar nahu, itu huruf wawu namanya wawu atop lil mutlaqil jam'i. Enggak bisa dikerjain kalau tidak dengan pasangannya. Aqimus shalah wa atuz zakah, enggak diterima itu ibadah sholat walau jidat sampai hitam tapi tidak menunaikan zakat. Kalau sholat waktunya sudah ditentukan. Kalau zakat Allah nggak sebut waktunya kapan, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalam kitab Misbahuz Zulam dijelaskan waqala Abi Hanifah innahu yajuzu takdimuha min syahri Ramadan. Kata Abu Hanifah, boleh bayar zakat itu takdimuha, mendahulukan sebelum bulan puasa, bulan Sya'ban. Apa alasannya? Ada di bawah penjelasannya. Imam Abu Hanifah memberi alasan karena ia percepat bayar zakat karena ada orang miskin yang udah kurus nggak makan. Kalau dia nungguin entar Ramadan keburu mati. Man qaddama faqad ajjala. Siapa yang mendahulukan bayar zakat, ia mempercepat karena untuk membela fakir miskin yang sudah lapar. Maka abdalus sodaqah kabidan jai'an. Sedekah yang paling utama itu orang yang lagi lapar dikasih makanan, bukan kaos. Orang lagi lapar dikasih kaos. Mana ngasihnya ngelemparin lagi. Nabi begitu lagi mau buka puasa, Bilal sudah mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kitab Bushrul Karim, syarah dari Muqaddimah Hadramiyah, ada bacaan yustahabul adzan wal iqamah lil maktubah. Haji Erwin, udah ya? Udah? Hah? Enggak, saya kalau yang punya rumah udah keluar, biasanya di mana-mana begitu. Oh, belum Haji Erwin? Belum. Dikit lagi ya. Selesain ya. Banyakin. Ketika Rasul mau buka puasa, Bilal sudah mengumandangkan azan. Kita orang NU, azan bukan hanya untuk ibadah sholat. Saat melihat kebakaran,
idza ra'aitumul hariqa fakabbir fa innahu tutfi'uhu. Apabila kamu melihat kebakaran, maka azan, takbir. Azan kebakaran beda sama azan buat di telinga bayi. Kalau di telinga bayi pelan-pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada kebakaran kencengnya segitu, Allahu Akbar. Keburu angus di rumah orang. Maka ngaji itu penting. Ilmu itu makanan rohani. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Habib Zain bin Smith, ulama Madinah, di lembaran yang ke-7 ada bacaan, mal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Orang yang sedang menderita sakit, kalau udah nggak masuk air, nggak masuk obat, nggak masuk makanan, cepat mati. Dzalikal qalbu. Begitu hati manusia, idza muni'al ilm wal hikmah wal mau'izah salasata ayyam yamut. Begitu juga hati manusia kalau udah menolak ilmu, jarang dengar nasihat, nggak dapat hikmah, 3 hari aja mati tuh hati manusia. Yang membuat langkahnya berat ke masjid bukan karena rumahnya jauh, tapi karena pengaruh hati. Wa inna aba'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Yang membuat manusia itu jauh dari Allah karena hatinya keras. Maka zikir salah satu di antara makanan rohani yang akan membuat hati ini jadi segar, telinga ini jadi mudah mendengar. Tambah usia biasanya ada yang dikurangi oleh Allah. Tadi dipimpin guru kita Kiai Haji Ahmad Jelani ketika baca Quran, baca Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kalau umur ditambah, dalam diri pasti ada dikurangi. Ada orang tua datang ke dokter, dia mengeluh min sam'ihi, dari pendengarannya. Dok, ini saya udah berapa bulan pendengaran saya ada kendala, berkurang, nggak jelas. Qalat tabibu, dokter itu berkata sama pasiennya yang usia 70, hadza minas sab'in. Ini pengaruh tambah usia udah 70 ya begini, ada yang kurang pak. Dia merasa kurang puas. Dia ngeluh lagi. An basorihi, dari pandangan matanya udah ada kendala katarak, udah dibantu dengan kacamata. Baca Quran masih kagak jelas juga. Dia ngadu sama dokter. Qalat tabibu hadza minas sab'in. Ini juga pengaruh tambah usia bapak udah 70. Wajar. Akhirnya itu dokter dipukul. Jeder. Kata dokter, limadza darabtani? Kenapa kamu pukul saya pak? Kata bapak itu, hadza minas sab'in. Ini pengaruh usia yang sudah 70 begini nih. Darah tinggi, mau cepat marah. Maka dengan kita banyak berzikir, banyak mendekatkan diri, sering dengar nasihat, ikuti kajian, akan menurunkan temperatur yang ada pada diri kita. Hari ini kita diuntungkan oleh Haji Erwin. Di samping kita bisa baca Al-Quran, kita bisa berzikir, kita mendengarkan nasihat dari lantunan kalam ilahi. Mudah-mudahan sepulang dari sini 2023 semakin baik prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji Ideng, kemudian almarhumah Ibu Rohaya dan almarhum Muhammad Ridwan, Allah tempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla ma yakun hatta la yakun. Allahumma arhamna Allahumma arhamna Allahumma arhamna syama almarhum Haji Deng Jarohaya Muhammad Ridwan. Innallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinumul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.